Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan, saya banggakan, Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Bapak Sohibul Iman beserta seluruh jajaran Majelis Syuro yang saya muliakan, para kiai, para ulama, para asatid, para asatidat, jajaran Dewan Syuro yang saya hormati. Presiden PKS Pak Al-Muzammil Yusuf beserta Sekjen dan seluruh jajaran DPP PKS, para pengurus dari berbagai daerah peserta Musyawarah Nasional ke-6 DPP PKS yang saya muliakan, saya hormati. Yang saya banggakan para tamu-tamu terhormat. Pertama, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, sekaligus yang paling penting, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Presiden PKS saja kalau menyebut Pak Dasko agak deg-degan, apalagi saya. Para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Pak Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh pejabat, Pak Dirjen-Dirjen yang hadir yang saya muliakan. Urusan P3, PKB nggak ikut-ikut. Tidak ada istilah penyusupan di situ. Yang saya banggakan, Ketua Umum partai-partai politik atau yang mewakili dalam hal ini Sekjen Partai Golkar yang paling senior, Sekjen Partai Demokrat, Sekjen Partai Nasdem, Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid, Mas Ibas, dan seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara yang saya muliakan, Pak Haji Cucun, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Pak Saan Mustafa, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan seluruh pimpinan-pimpinan partai, pimpinan KPU, dan seluruh hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya tentu siap menyampaikan pidato atas nama PKB, tapi kalau mewakili semua tentu ini tidak ada mandat rasanya. Pertama, saya ikut bersyukur dan kita semua yang hadir tentu amat sangat bersyukur. Musyawarah Nasional yang ke-6
PKS yang telah berlangsung dan akan berlanjut dengan lancar, sukses, berkah, manfaat, dan seluruh partai, kongres atau munas satu-satunya yang paling pasti aman adalah PKS. Dulu PKB susah ngejar kalau soal keamanan muktamar atau kongres. Dulu, sekarang hampir sama-sama lah. Jadi kita telah banyak belajar dari PKS, soliditas, kebersamaan, persatuan, modal dasar. Maklum, tokoh-tokoh yang memimpin PKS adalah tokoh-tokoh yang benar-benar berangkat dari bawah, teruji, kokoh dan penuh pengalaman. Sehingga PKB banyak belajar dari berbagai momentum dan event yang dilakukan oleh PKS. Wiridnya memang agak kuat di PKS. Beberapa kali saya bahkan minta wirid dari teman-teman dari PKS, terutama wirid yang satu itu. Menjaga soliditas dan kebersamaan. Yang enggak solid kualat kira-kira begitulah. Dan tentu kami semua khususnya yang hadir mengucapkan selamat, ikut berbahagia dan bangga. PKS telah membuktikan kekuatan yang solid dan insya Allah kalau sudah solid pasti bisa berkontribusi lebih banyak buat negara bangsa. Yang kedua, saya bolak-balik bertanya, PKS ini apa kok membuat kita semua ini tertarik kena magnetnya PKS. Ternyata saya menemukan jawaban, PKS ini partai yang mampu memelihara dan menjaga harapan sekaligus menguatkan harapan menjadi kolektif. Cita-cita itu menjadi harapan yang terus terpelihara secara kolektif. Sebab kolektivitas yang dibangun memupuk mimpi tidak mudah, memupuk harapan tidak mudah, memupuk asa tidak mudah. Dan PKS telah membuktikan kekuatan yang terus istiqomah menjaga dan membawa harapan kolektif itu terus menyala dan menjadi api di dalam seluruh kader-kader di semua level. PKB juga belajar soal itu. Memupuk, memelihara dan menjaga harapan agar terus menyala dan mewarnai. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan, persoalan, hambatan, peran partai ini memang tidaklah mudah. 10-15 tahun terakhir partai ini, partai-partai semua kita selalu menjadi korban dari seluruh proses dinamika yang ada. Selalu menjadi, ya jujur saja, sering dijadikan kambing hitam dalam setiap problema politik dan kebangsaan kita. Tapi saya yakin dengan memelihara, menjaga dan menguatkan harapan itu, insya Allah yang membuat atau mendorong kambing hitam partai politik akan sia-sia dan partai-partai akan kuat dan solid untuk Indonesia di masa yang akan datang. Ternyata salah satu yang paling penting dari yang saya tangkap dari Presiden PKS tadi adalah merelakan elektoral untuk sebuah cita-cita besar. Saya PKB daftar bersama PKS, gak peduli soal elektoral. Yang penting kita bersama-sama bisa mengatasi. Alhamdulillah. Di tengah, jujur saja, di berbagai belahan dunia sedang goncang, termasuk di negeri kita, besarnya harapan tuntutan yang terjadi,
maka memang tidak ada lain kecuali kita melepaskan seluruh atribut kepentingan dan hiruk pikuk. Kalau ada sahabat dari PDIP sering menyampaikan, kita ini kadang-kadang dibikin lelah oleh sebuah doktrin elektoral yang tidak pernah berhenti. Karena itu kalau PKS mengajak mewakafkan elektoral sementara kita tidak usah mikir elektoral, yang penting mikir pengabdian, PKB ikut PKS. Munas ke-6 PKS mendapat follower baru namanya PKB. Yang terakhir, alhamdulillah PKS, PKB barisannya sama, barisan partai pro bersama pemerintah. Alhamdulillah. Kalau orang bilang Indonesia gelap, mengkhawatirkan segala macam, saya bersama PKS mengajak Pak Prabowo lah harapan dan cahaya untuk mewarnai Indonesia. Pak Prabowo memberi harapan baru pidato di PBB. Pak Prabowo memberi, bayangkan Donald Trump aja sudah keok. Donald Trump tersipu-sipu, begitulah kira-kira. Netanyahu juga serba kikuk. Tapi itulah harapan, cahaya baru yang insya Allah solusi kita di masa-masa yang akan datang. Tidak mudah, tetapi kita solid, bareng-bareng untuk bersama-sama mengatasi keadaan yang tidak mudah, tantangan global, katanya dolar semakin tinggi dan seterusnya. Saya yakin kalau kita solid, Indonesia akan tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Terima kasih, terlalu panjang, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat Munas ke-6, berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.